Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hari ini aku berbicara kepada kalian bukan sebagai seorang manusia duniawi, melainkan sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang dipercayakan untuk membawa sebuah pesan yang dapat menggugah jiwamu dan membuka matamu akan misteri besar kehidupan kekal. Di zaman kebingungan, gangguan, dan kebisingan ini, aku mengundang kalian untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Pesan ini bukan sekadar sebuah pengajaran, melainkan sebuah panggilan ilahi. Sebuah panggilan dari surga yang dibisikkan ke dalam lubuk jiwamu, mengingatkanmu bahwa engkau tidak diciptakan hanya untuk dunia ini saja. Engkau diciptakan untuk kekekalan. Engkau diciptakan untuk surga. Aku tahu banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah aku akan masuk surga? Bisakah aku yakin? Apakah aku sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan. Ini bukan tanda kelemahan. Justru, ini tanda bahwa jiwa masih hidup, masih mencari wajah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, siapapun yang masih mencari, siapapun yang masih merindukan Tuhan, sesungguhnya sudah mengambil langkah pertama menuju sukacita kekal. Hari ini aku akan berbagi 6 tanda yang kuat, bukan sekadar gagasan samar, tetapi tanda-tanda yang jelas bahwa engkau sedang berjalan di jalan menuju surga. Ini bukan pencapaian duniawi, bukan soal kekayaan, kesuksesan, atau tepuk tangan manusia. Ini tentang hati, tentang cinta, tentang penyerahan. Setiap tanda yang akan aku sampaikan berakar pada kitab suci, dipandu oleh ajaran gereja kita yang kudus, dan diteguhkan melalui hidup para santo dan santa. Sebelum kita mulai, biarkan aku menjelaskan mengapa pesan ini penting sekarang lebih dari sebelumnya. Kita hidup di dunia yang mengabaikan kematian, di mana orang mengejar kesenangan seakan hidup ini tak akan pernah berakhir. Tetapi anak-anakku, kematian bukanlah akhir. Itu adalah pintu. Dan apa yang kita lakukan di sini akan bergema dalam kekekalan. Aku telah berbicara dengan banyak jiwa yang takut akan kematian. Aku mengerti, ketakutan itu lahir dari yang tidak diketahui. Tetapi para santo, mereka tidak takut mati. Mereka menyambutnya karena mereka tahu kemana mereka pergi. Mereka melihat tanda-tanda itu dalam hidup mereka sendiri. Dan engkau pun bisa. Ketahuilah ini, surga bukan sekadar mimpi jauh. Itu adalah janji. Itu adalah warisanmu. Dan melalui tanda-tanda ini, engkau dapat mulai mengenali bahwa Tuhan sudah mempersiapkanmu, membentukmu, menuntunmu pulang. Engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan berjalan bersamamu. Bunda yang terberkati mendoakanmu. Para malaikat melindungimu. Dan para santo bersorak mendukungmu. Izinkan aku mulai dengan sebuah kisah. Pernah ada seorang wanita tua di sebuah desa kecil. Ia tidak memiliki kekayaan, tidak terkenal, dan tidak memiliki pengikut. Namun setiap pagi ia berlutut di hadapan sakramen, Maha Kudus dan berbisik, Tuhan, aku milikmu. Ia memberi makan orang lapar dengan apapun yang sedikit ia punya. Ia mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Dan ketika ia meninggal, sebuah damai yang besar memenuhi ruangan. Mereka yang hadir bersumpah mencium aroma mawar, meski tidak ada bunga di sana. Anakku, aku percaya ia langsung masuk surga. Mengapa? Karena hidupnya adalah cerminan cinta. Sebuah cinta yang tenang, sederhana, namun murni. Itulah yang menarik surga. Maka lihatlah, tanda pertama bahwa engkau sedang menuju surga adalah ini. Engkau sungguh mencintai Tuhan di atas segalanya. Tidak sempurna, karena siapa di antara kita yang sempurna? Tetapi dengan tulus, mendalam, diam-diam. Engkau mendapati dirimu memikirkan Dia di siang hari. Engkau merasakan kehadirannya saat sendirian. Engkau datang kepadanya bukan hanya di saat krisis, tetapi juga dalam sukacita. Bahkan ketika jatuh, engkau kembali kepadanya dengan air mata, berkata, Tuhan, ampunilah aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Cinta ini tidak berisik, tidak selalu emosional, namun setia. Ia tumbuh dalam keheningan. Ia tumbuh dalam doa. Ia tumbuh ketika tak seorang pun melihat.
Jika hatimu tertarik kepada Tuhan bukan karena takut, melainkan karena cinta, maka ini adalah tanda bahwa surga sudah mendekat. Ingatlah apa yang Yesus katakan dalam Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jika engkau berusaha, bahkan dengan segala kelemahanmu, untuk melakukan hal ini, maka bersukacitalah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, tetapi berhati-hatilah. Musuh akan mencoba mengalihkan perhatianmu. Ia akan berusaha membuatmu lebih mencintai hal-hal lain, uang, ketenaran, kesenangan, kesombongan. Ia akan membisikkan bahwa Tuhan terlalu jauh, terlalu diam, terlalu keras. Jangan dengarkan. Tetaplah memandang salib. Tetaplah menaruh hatimu dalam ekaristi. Tetaplah menaruh jiwamu dalam doa. Karena tanda pertama dan paling penting bahwa engkau ditakdirkan untuk surga adalah kerinduan yang mendalam dan terus-menerus untuk mencintai Tuhan di atas segalanya. Aku mendorongmu untuk berhenti sejenak dan merenung. Tanyakanlah, apakah aku benar-benar mencintai Tuhan? Apakah aku menginginkan Dia lebih dari segalanya? Jika jawabannya ya, meski lemah, meski tidak sempurna, maka tenanglah. Surga melihat kerinduanmu. Aku telah melihat jiwa-jiwa di penjara menangis ketika membaca Alkitab. Aku telah melihat anak-anak di desa-desa perang, menggenggam rosario dengan tangan gemetar. Aku telah melihat orang kaya meninggalkan segalanya untuk melayani orang miskin. Mengapa? Karena mereka mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dan cinta itu, meskipun dunia tidak memahaminya, adalah tanda pasti bahwa surga nyata dalam hidup mereka. Anakku, jika engkau mendengarkan pesan ini, maka aku percaya surga sedang memanggilmu. Bukan nanti, melainkan sekarang. Engkau tidak akan ada di sini jika jiwamu tidak lapar akan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Pesan ini bukan kebetulan. Ini adalah ketukan lembut di pintu hatimu. Akankah engkau membukanya? Aku akan terus menyampaikan tanda-tanda itu. Dan saat engkau mendengarnya, janganlah jatuh dalam keputusasaan jika merasa kurang. Sebaliknya, bersukacitalah dalam kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan itu sabar. Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak menunggumu untuk menghukum. Dia merindukan untuk memelukmu. Tetapi engkau harus memilih Dia setiap hari dengan setiap helaan napasmu. Maka tetaplah bersamaku, anak Allah. Jangan berpaling. Jangan pergi. Karena pada bagian berikutnya, aku akan membagikan tanda kedua. Tanda yang akan mengungkap apakah jiwamu sungguh sedang diubahkan oleh rahmat. Tanda-tanda ini bagaikan lampu di jalan menuju surga. Ikutilah, dan engkau tidak akan tersesat. Surga tidak jauh. Surga dekat. Surga dimulai dengan cinta kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan jika cinta itu hidup dalam dirimu saat ini juga, maka bersukacitalah. Engkau sedang dalam perjalanan pulang. Biarkan hatimu tetap terbuka saat kita melanjutkan perjalanan suci ini bersama-sama. Dalam keheningan jiwamu, aku memintamu untuk diam sejenak dan menyadari kebenaran kudus ini. Engkau tidak mendengarkan karena kebetulan. Roh Kudus ada di dekatmu sekarang, lebih dekat daripada napasmu. Dia sedang menyentuh hatimu, menuntun pikiranmu, berbisik lembut. Dengarkanlah anakku, pesan ini untukmu. Kita sudah berbicara tentang tanda pertama, mencintai Tuhan di atas segalanya, merindukan Dia lebih dari apapun di dunia ini. Itulah awalnya, fondasi jiwa yang ditakdirkan untuk surga. Tetapi cinta, anak-anakku, tidak pernah berdiri sendiri. Cinta sejati kepada Tuhan mulai mengubah hatimu, pikiranmu, tindakanmu. Maka kita beranjak ke tanda kedua. Tanda yang mengalir langsung dari cinta ilahi. Tanda kedua bahwa engkau sedang menuju surga adalah ini. Engkau memiliki hati yang mengampuni dengan tulus dan mendalam. Ini adalah salah satu tanda yang paling sulit dijalani, tetapi juga yang paling kuat, karena mengampuni berarti menjadi serupa dengan Kristus. Pikirkanlah, saat di kayu salib Yesus memandang mereka yang menyiksa, mengejek, memakukannya, lalu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Lukas 23:34, mereka bukan orang baik, mereka bukan orang yang menyesal, namun Dia tetap mengampuni. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah engkau masih membawa luka? Apakah engkau masih menyimpan sakit hati yang ditimbulkan orang lain? Apakah engkau terus mengulang kesalahan mereka dalam pikiranmu? Mungkin engkau berkata, tapi mereka menyakitiku begitu dalam. Mereka tidak pantas diampuni. Dan aku berkata, engkau benar. Mereka tidak pantas, dan engkau pun tidak. Tetapi Tuhan tetap memberikannya. Mengampuni bukanlah melupakan. Bukan berpura-pura bahwa kejahatan tidak terjadi. Bukan. Mengampuni adalah memilih untuk tidak membiarkan kebencian hidup dalam hatimu. Itu adalah memilih memberikan hak untuk menghakimi kepada Tuhan. Itu adalah berkata, Tuhan, rasa sakit ini terlalu berat. Aku tidak bisa lagi menanggungnya. Aku serahkan kepadamu. Jiwa yang mengampuni adalah jiwa yang akan menemukan surga. Ingatlah kisah dalam Matius 18 tentang seorang hamba yang diampuni dari hutang besar, tetapi menolak mengampuni hutang kecil yang terutang kepadanya. Tuannya marah dan berkata, bukankah seharusnya engkau mengasihani sesamamu seperti aku telah mengasihanimu? Matius 18:33. Anakku, jika engkau ingin diampuni, engkau harus mengampuni. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi setiap kali. Yesus berkata, 70 7 kali, artinya selalu. Aku pernah mengenal seorang pria yang dikhianati saudaranya sendiri dalam urusan bisnis. Ia kehilangan segalanya. Bertahun-tahun ia hidup dengan kepahitan dalam jiwanya. Itu meracuni pikirannya. Wajahnya menjadi keras, doanya menjadi dingin. Sampai suatu hari, di sebuah kapel kecil, ia memandang salib dan berkata, Yesus, jika engkau telah mengampuniku, maka aku pun harus mengampuninya. Ia menangis berjam-jam. Dan pada saat itu, hatinya dibebaskan. Beberapa bulan kemudian, ia meninggal mendadak. Tetapi, aku yakin dengan segenap hatiku bahwa surga terbuka menyambutnya. Sebagian dari kalian telah disakiti dengan cara yang tak terkatakan, ditinggalkan, dibohongi, disiksa, dikhianati, dan engkau merasa bahwa mengampuni itu mustahil. Tetapi anakku, dengarlah ini, mengampuni bukanlah perasaan. Itu adalah keputusan, sebuah doa, sebuah penyerahan. Dan jika engkau bahkan bisa berkata, Tuhan, tolong aku untuk mengampuni, maka surga melihat usahamu dan mencurahkan rahmat atas jiwamu. Banyak orang berpikir masuk surga adalah soal berdoa lama-lama, atau tahu banyak ayat Alkitab. Tetapi aku katakan, engkau bisa melakukan semua itu dan tetap membawa kebencian di hatimu. Dan kebencian tidak bisa masuk ke surga. Tidak ada amarah, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, hanya cinta yang bisa melewati gerbang itu. Ingin tahu apakah jiwamu siap untuk surga? Lihatlah ke dalam hatimu. Adakah seseorang yang engkau tolak untuk ampuni? Seseorang yang namanya saja membuatmu mengepalkan tangan, maka itulah salibmu. Itulah ujianmu. Itulah kesempatanmu untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus. Mengampuni tidak berarti engkau membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Tidak berarti engkau tidak pernah menyatakan kebenaran. Tetapi itu berarti engkau melepaskan keinginan untuk membalas. Engkau mendoakan jiwanya. Engkau menyerahkan keadilan ke tangan Tuhan. Ada sebuah ayat indah dalam Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saat engkau mengampuni, engkau menaruh lukamu di tangan Tuhan, dan Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang sangat penting. Terkadang orang yang perlu kau ampuni adalah dirimu sendiri. Ya, dirimu. Mungkin ada sesuatu di masa lalumu yang masih menghantuimu. Mungkin engkau berpikir bahwa engkau terlalu hancur, terlalu berdosa, terlalu ternoda. Tetapi dengarkan aku sekarang. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kerahiman Allah.
Jika engkau sudah mengakuinya, jika engkau sudah bertobat, maka surga tidak lagi mengingat dosamu. Mengapa engkau harus terus mengingatnya? Musuh ingin engkau terjebak dalam rasa bersalah. Tetapi Yesus ingin engkau bebas. Biarkan Dia membasuhmu. Biarkan Dia mencintaimu kembali. Ampunilah dirimu sendiri. Katakanlah dengan suara keras dalam nama Yesus, ki aku mengampuni diriku sendiri. Ucapkan lagi. Katakan kehidupan atas jiwamu. Katakan rahmat, karena pengampunan adalah pintu, dan mereka yang berjalan melaluinya akan menemukan damai yang tidak dapat diberikan dunia ini. Anak-anakku, aku merasakan Roh Kudus bergerak bahkan sekarang. Beberapa dari kalian menangis, beberapa sedang mengingat luka lama. Jangan takut akan rasa sakit ini. Ini adalah rasa sakit penyembuhan. Ini adalah rasa sakit transformasi. Ini adalah rasa sakit surga yang semakin dekat. Biarkan air mata itu jatuh. Mereka kudus. Mereka sedang membasuh jiwamu. Dalam hidup Santa Maria Goretti, ia diserang dan dibunuh pada usia 11 tahun. Tetapi sebelum ia meninggal, ia mengampuni pembunuhnya. Bertahun-tahun kemudian, pria itu bertobat, menjadi seorang biarawan, dan menangis pada saat kanonisasinya. Pengampunan mengubah kekekalannya. Pengampunanmu dapat melakukan hal yang sama. Maka sekarang aku memintamu, sebagai seorang ayah rohani, sebagai suara yang berseru di padang gurun, lihatlah ke dalam jiwamu. Siapa yang harus kau ampuni, mintalah Roh Kudus menunjukkannya. Lalu tuliskan. Sebut namanya dalam doa. Mohonlah rahmat untuk melepaskannya. Dan surga akan datang lebih dekat dari sebelumnya. Pengampunan bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan Kristus sendiri yang hidup di dalammu. Dan jika engkau dapat hidup dengan hati yang mengampuni orang lain, mengampuni dirimu sendiri, maka aku katakan dengan segenap otoritas kasih, engkau sedang berada di jalan menuju surga. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tanda ketiga, tanda yang bersinar melalui cara engkau menjalani kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersamaku. Jangan lelah. Jalan ini panjang tetapi tujuannya mulia, dan surga, anakku, sudah menjangkau dirimu. Jika engkau masih bersamaku, maka hatimu terbuka pada bisikan Tuhan. Itu adalah hal yang indah. Engkau tidak hanya mendengar kata-kata, engkau sedang menerima benih-benih kebenaran yang Tuhan sendiri ingin tanamkan jauh di dalam jiwamu. Dan jika benih itu disiram dengan doa, kerendahan hati, dan cinta, maka ia akan bertumbuh menjadi buah kehidupan kekal. Kita sudah berbicara tentang dua tanda yang kuat. Yang pertama adalah cinta yang mendalam dan tulus kepada Tuhan di atas segalanya. Dan yang kedua adalah hati yang mengampuni bahkan ketika itu sulit. Bahkan ketika itu menyakitkan. Jalan ini tidak mudah. Tetapi surga bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan. Surga adalah untuk mereka yang berani. Untuk mereka yang berjalan bersama Kristus, meski jalannya sempit. Sekarang kita sampai pada tanda ketiga, bahwa engkau sedang menuju surga. Dan aku mengatakannya dengan hormat, karena tanda ini sering disalahpahami. Ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang berpura-pura kudus. Tidak, tanda ini jauh lebih dalam, jauh lebih jujur. Tanda ketiga adalah ini. Engkau hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Biarkan aku jelaskan maksudku. Karena banyak orang bingung tentang pertobatan. Ada yang berpikir itu hanya berarti merasa menyesal atas apa yang telah dilakukan. Ada yang mengira itu berarti menghukum diri sendiri atau mencoba merebut kembali kasih Allah. Tetapi, pertobatan sejati adalah sesuatu yang berbeda. Pertobatan sejati adalah pembalikan hati yang terus-menerus menuju Allah. Sebuah keputusan harian untuk menjauh dari dosa dan berjalan menuju rahmat. Ketika engkau benar-benar bertobat, engkau tidak hanya berkata, "Aku menyesal," dengan bibirmu. Engkau mengatakannya dengan hidupmu. Engkau mulai melihat dosa apa adanya. Bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi sebuah racun yang mencoba memisahkanmu dari Dia yang mencintaimu. Dan ketika engkau menyadari itu, jiwamu mulai berseru, "Tuhan, kasihanilah aku. Aku tidak mau hidup jauh darimu." Pertobatan sejati bukan sekali saja. Itu setiap hari, setiap jam.
karena setiap saat kita sedang berjalan menuju Tuhan atau menjauh darinya. Tidak ada diam di tempat. Dan ketika sebuah jiwa memilih untuk terus kembali kepada Tuhan lagi dan lagi meski jatuh, itulah jiwa yang dipeluk oleh surga. Dalam Injil Lukas, Yesus menceritakan kisah pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi berdiri dengan sombong dan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena aku tidak seperti orang lain." Tetapi pemungut cukai berdiri jauh, menundukkan kepala dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18:13. Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa? Karena kerendahan hati menarik Allah untuk dekat. Anakku, surga dipenuhi oleh orang-orang yang dulu pernah hancur, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang gagal, tetapi mereka tidak menyerah, mereka tidak bersembunyi, mereka tidak berpura-pura, mereka berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, 'Tuhan, tanpa Engkau aku bukan siapa-siapa.' Dan itulah seruan yang membuka gerbang surga. Engkau mungkin bertanya, bagaimana aku menjalani pertobatan ini? Seperti apa rupanya? Itu dimulai dengan kejujuran. Lihatlah ke dalam hatimu. Akuilah dosamu, bukan dengan rasa malu, melainkan dengan kebenaran. Tuhan sudah mengetahuinya. Dia tidak terkejut. Dia tidak muak. Dia menunggumu membawanya ke dalam terang. Dan setelah itu, pergilah untuk mengaku dosa. Ya, sakramen kudus itu yang sering diabaikan, tetapi sangat kuat. Ketika engkau mengaku dosa dengan tulus, Tuhan tidak hanya mengampunimu, Dia juga menyembuhkanmu. Dia memutus rantai. Dia memulihkan jiwamu dan para malaikat bersukacita. Dalam hidup Santo Agustinus, kita melihat sebuah teladan yang kuat. Ia hidup bertahun-tahun jauh dari Tuhan, mengejar kesenangan, tersesat dalam kesombongan. Tetapi ibunya, Santa Monica, menangis dan berdoa untuk pertobatannya. Dan suatu hari, oleh rahmat Allah, Agustinus berlutut dan menyerahkan diri. Ia berkata, "Terlambat aku mencintaimu, oh keindahan yang selalu lama dan selalu baru." Pertobatannya mengubah dunia. Ia menjadi seorang santo, seorang doktor gereja. Semua itu karena ia merendahkan dirinya. Itulah misteri kerahiman Allah. Dia dapat mengambil orang yang paling berdosa dan menjadikannya terang bagi orang lain. Tetapi hanya jika mereka bertobat, hanya jika mereka berserah, hanya jika mereka rendah hati. Aku harus mengatakan kepadamu, kesombongan adalah musuh terbesar surga. Kesombongan berkata, "Aku tidak butuh Tuhan, aku baik-baik saja sendiri." Tetapi kerendahan hati berkata, "Tanpa Tuhan, aku tersesat." Suara manakah yang tinggal di hatimu? Mungkin engkau telah membawa dosa rahasia selama bertahun-tahun. Kecanduan, kenajisan, amarah, gosip, kepahitan. Engkau mencoba menguburnya, tetapi mereka masih ada bagaikan bayangan di jiwamu. Jangan takut. Tuhan tidak datang untuk menghukummu. Dia datang untuk membebaskanmu. Bawalah dosa-dosa itu kepadanya. Letakkan di kaki salib. Menangislah jika perlu, tetapi jangan bersembunyi lagi. Pertobatan bukanlah hukuman. Itu adalah anugerah. Itu adalah pintu menuju surga. Ketika Yesus memulai pelayanannya, kata-kata pertamanya adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 4:17. Ia tidak mengatakan itu untuk mempermalukan orang. Ia mengatakannya untuk mengundang mereka masuk ke dalam hidup yang baru. Dan tahukah engkau apa yang terjadi ketika engkau hidup dalam pertobatan? Engkau menjadi lembut. Engkau berhenti menghakimi orang lain dengan keras. Engkau berhenti berpura-pura lebih baik dari mereka karena engkau tahu kelemahanmu sendiri, dan itu membuatmu penuh belas kasih. Oh, betapa indahnya jiwa yang berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Betapa bercahayanya orang yang mengakui kesalahannya dan berpegang pada Kristus. Orang itu bersinar lebih terang dari emas. Orang itu harum seperti surga. Pada akhirnya, bukan pencapaianmu yang akan membawamu kepada Allah. Bukan namamu, bukan gelarmu,
bukan gambaran publik tentangmu, melainkan hatimu. Jika hatimu tunduk di hadapan Tuhan, jika jiwamu rela berkata, "Aku, seorang berdosa yang membutuhkan belas kasih," maka surga tidak akan menolakmu. Surga akan berlari untuk memelukmu. Anakku yang terkasih, jangan takut bertobat. Jangan takut memulai kembali. Setiap hari adalah kesempatan untuk pulang. Dan Tuhan tidak pernah lelah mengampunimu. Ia hanya menunggu. Izinkan aku berbagi sebuah rahasia yang sangat dikenal oleh para santo. Semakin sering engkau bertobat, semakin dekat engkau dengan Tuhan. Dan semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin besar pula kerinduanmu untuk bertobat. Itu adalah lingkaran rahmat yang indah, sebuah tarian cinta antara pendosa dan Sang Juru Selamat. Maka jika engkau merasa tertarik untuk mengaku dosa, jika engkau menangisi dosamu, jika engkau merasa sedih bukan hanya karena apa yang telah kau lakukan, tetapi juga karena bagaimana hal itu melukai hati Tuhan, maka bersukacitalah. Itu adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Itu adalah tanda bahwa surga semakin dekat. Dan itulah, anakku, tanda ketiga. Hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Sekarang mari kita melangkah maju dalam pengharapan. Pada bagian berikutnya, aku akan mengungkapkan kepadamu tanda keempat. Tanda yang tidak terlihat di bait suci atau di altar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Itu adalah tanda yang membuktikan bahwa Allah hidup di dalam dirimu. Maka tetaplah bersamaku. Jangan lepaskan, karena cahaya surga sedang bersinar di jalanmu, dan dengan setiap langkah, engkau semakin dekat kepada pelukan Bapamu yang kekal. Saat kita melanjutkan pesan suci ini, aku ingin engkau menarik napas dalam dan menenangkan hatimu sekali lagi. Roh Kudus masih di sini. Kehadirannya lembut seperti angin sepoi pagi, tetapi cukup kuat untuk mematahkan rantai, menyembuhkan luka, dan membuka gerbang surga. Engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan setiap kata yang engkau dengar dan setiap kebenaran yang engkau terima, rahmat sedang dicurahkan ke atas jiwamu. Engkau sedang dituntun selangkah demi selangkah semakin dekat menuju pelukan kekal Bapamu. Kita telah berbicara tentang 3 tanda yang kuat yang menunjukkan bahwa jiwamu sedang bergerak menuju surga, mencintai Tuhan di atas segalanya, mengampuni dari hati dan hidup dalam pertobatan serta kerendahan hati. Sekarang kita sampai pada tanda keempat, dan aku katakan kepadamu bahwa ini adalah salah satu tanda yang terindah, namun sering diabaikan dari jiwa yang sedang menuju surga. Tanda keempat adalah ini. Engkau melayani orang lain dengan hati yang gembira. Inilah jenis cinta yang menampakkan diri bukan dalam pidato besar, melainkan dalam tindakan sederhana. Inilah cinta yang membersihkan luka orang sakit, memberi makan orang lapar, mendengarkan dengan sabar seseorang yang sedang menderita, dan mengucapkan kata-kata baik ketika orang lain memilih diam. Anakku, pelayanan adalah keharuman surga di bumi. Dimanapun ada pelayanan yang rendah hati, disitulah Allah hadir. Yesus berkata dalam Matius 25:40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia tidak berkata, "Doa besar apa yang kau panjatkan," atau doktrin apa yang kau pahami. Tidak. Ia menunjuk pada tindakan cinta yang paling kecil, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, mengunjungi orang di penjara, memberi pakaian bagi yang telanjang, merawat orang asing. Tindakan-tindakan inilah yang bergema di surga. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang wanita miskin yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah desa. Ia tidak pernah berkhotbah, tidak pernah menulis buku, tidak pernah memimpin kelompok. Tetapi setiap hari ia membawa makanan kecil untuk seorang pria tua sakit yang hidup sendirian. Ia duduk bersamanya, mencuci pakaiannya, mendengarkan keluhannya. Ia hampir tidak memiliki apa-apa, tetapi ia memberikan segalanya. Dan ketika ia meninggal, imam yang memakamkannya berkata, "Jika ia tidak berada di surga, maka tak seorang pun dari kita yang aman. Lihatlah,
Ukuran kekudusanmu bukanlah seberapa banyak yang kau ketahui, melainkan seberapa banyak yang kau berikan. Bukan seberapa tinggi engkau naik, tetapi seberapa rendah engkau rela berlutut untuk mengangkat orang lain. Santa Teresa dari Kolkata pernah berkata dengan indah, "Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar." Itulah yang dicari Yesus. Itulah yang berharga di surga. Biarkan aku jelaskan. Pelayanan tidak selalu tampak dramatis. Kadang itu berarti membuatkan secangkir teh untuk pasanganmu tanpa diminta. Kadang itu berarti tersenyum kepada orang asing yang tampak kesepian. Kadang itu berarti begadang untuk menenangkan anak yang menangis. Momen-momen kecil ini sangat berharga di mata Allah. Mereka menjadi kekal ketika dilakukan dengan cinta. Anakku, tanyakanlah pada dirimu sekarang, apakah aku melayani orang lain dengan sukacita, ataukah aku suka mengeluh? Apakah aku mencari pengakuan? Apakah aku hanya menolong ketika nyaman? Atau bahkan ketika harus mengorbankan sesuatu? Pelayanan sejati tidak menuntut tepuk tangan. Ia hanya berusaha mencerminkan Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Dalam Injil Yohanes kita membaca bagaimana Yesus berlutut dan membasuh kaki para muridnya. Bayangkan, Raja Surga merendahkan diri untuk membersihkan debu dari kaki manusia. Itulah Allah yang kita ikuti. Itulah hati pelayanan sejati. Dan jika engkau memiliki hati itu, jika engkau rela merendahkan diri untuk mengangkat yang lain, maka anakku yang terkasih, engkau membawa gambar Kristus di dalam dirimu. Beberapa santo terbesar tersembunyi dari dunia. Tidak ada yang tahu nama mereka. Mereka tidak berdiri di panggung atau mengenakan mahkota. Tetapi mereka mencintai dengan tangan yang melayani dan hati yang memberi tanpa menghitung biaya. Dan kini mereka duduk di antara para malaikat, berselubung cahaya, karena mereka hidup seperti Yesus. Mungkin engkau berkata, tapi aku tidak kuat, aku tidak pintar. Aku tidak tahu bagaimana cara melayani. Biarkan aku katakan ini. Yang kau butuhkan hanyalah hati yang mau. Allah tidak membutuhkan kemampuanmu. Ia membutuhkan kesediaanmu. Jika engkau dapat memberikan waktu, perhatian, dan cintamu, Ia akan menggunakannya dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Bahkan penderitaanmu ketika dipersembahkan untuk orang lain menjadi pelayanan. Santa Teresia dari Lisieux pernah berkata, "Mengambil sebatang jarum demi cinta dapat menyelamatkan jiwa. Begitulah kuatnya pelayanan jika dipersatukan dengan Kristus." Engkau mungkin tidak pernah melihat hasil dari kebaikanmu, tetapi surga melihat semuanya. Setiap air mata yang dihapus, setiap tangan yang digenggam, setiap doa yang dibisikkan bagi orang asing, semuanya tertulis dalam kitab kehidupan. Aku ingat pernah mengunjungi sebuah rumah sakit hospis. Ada seorang pria yang sekarat karena kanker, sendirian dan ketakutan. Seorang perawat duduk di sisinya setiap malam, bahkan setelah jam kerjanya selesai. Ia membacakan kitab suci, menggenggam tangannya, menyanyikan lagu lembut ketika pria itu terlalu lemah untuk berbicara. Ketika ia meninggal, wajahnya tersenyum. Dan perawat itu, ia tidak tahu, tetapi ia telah menuntun sebuah jiwa masuk ke dalam kekekalan dengan damai. Itulah pelayanan, itulah kekudusan. Engkau tidak perlu menyeberangi lautan untuk menjadi hamba Allah. Engkau hanya perlu menyeberangi jalan, atau mungkin hanya jarak antara kesombonganmu dan luka orang lain. Lepaskan gagasan bahwa engkau harus melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. Sebaliknya, lakukan apa yang ada tepat di depanmu, dengan cinta, dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan. Ada sukacita yang hanya datang melalui pelayanan. Sukacita yang dunia ini tidak bisa curi. Sukacita karena tahu bahwa engkau menjadi tangan dan kaki Yesus. Sukacita memberi tanpa takut. Sukacita mati bagi diri sendiri agar orang lain dapat hidup. Jika engkau menemukan sukacita ini dalam melayani orang lain, jika jiwamu bersinar ketika menolong orang miskin, ketika menghibur yang berduka, ketika berbuat baik tanpa terlihat, maka ketahuilah ini, surga sudah hidup di dalammu.
Dan itulah tanda keempat. Maka anakku yang terkasih, lihatlah sekitarmu. Siapa yang membutuhkan pelayananmu? Siapa yang membutuhkan senyummu, sentuhanmu, waktumu, cintamu? Jangan menunggu. Mulailah sekarang. Layani, di tempatmu berada dengan apa yang kau miliki, dan engkau akan menemukan bahwa surga jauh lebih dekat daripada yang kau kira. Pada bagian berikutnya, aku akan mengungkapkan tanda kelima. Tanda yang menandai mereka yang membawa cahaya kekekalan bahkan dalam momen-momen tergelap kehidupan. Itu adalah tanda ketekunan, tanda kepercayaan, tanda iman yang tak tergoyahkan. Tetaplah bersamaku. Perjalanan ini terus berlanjut, dan Allah berjalan di sampingmu. Surga tidak jauh. Surga hidup dalam setiap tindakan cinta. Jika engkau masih mendengarkan, itu berarti jiwamu lapar akan kebenaran. Dan aku bersuka cita, karena Tuhan selalu memenuhi jiwa yang lapar akan Dia. Ia tidak pernah menolak orang yang mencari. Sekarang, engkau sedang mencari, bukan harta duniawi, bukan janji kosong, melainkan harta kekal surga. Dan aku katakan sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini adalah janji temu ilahi. Allah sedang memanggilmu lebih dekat, dan surga sedang memandangmu dengan cinta dan harapan. Kita telah berjalan melalui 4 tanda yang kuat. Mencintai Tuhan di atas segalanya, mengampuni dengan mendalam, hidup dengan pertobatan dan kerendahan hati, serta melayani orang lain dengan hati yang gembira. Masing-masing tanda ini adalah cahaya di jalan menuju kekekalan, menuntun jiwamu keluar dari kegelapan dan menuju kerajaan Allah. Dan sekarang kita sampai pada tanda kelima, tanda yang mungkin tidak bersinar dengan kegembiraan, tetapi dengan kekuatan yang tenang. Sebuah tanda yang paling terlihat di saat ujian, penderitaan, dan kegelapan. Tanda kelima adalah ini. Engkau tetap setia dan penuh harapan di tengah penderitaan. Ya, anakku. Ini adalah tanda yang mengungkap kedewasaan terdalam jiwa. Karena siapapun bisa memuji Allah ketika hidup mudah, ketika berkat tampak, ketika doa segera dijawab. Tetapi bagaimana ketika badai datang? Ketika kesembuhan tak kunjung tiba, ketika orang yang dikasihi meninggal, ketika engkau berdoa dan hanya ada keheningan, ketika hatimu hancur dan tak ada yang masuk akal. Dalam momen-momen inilah engkau menemukan siapa yang sungguh hidup di hatimu. Dan jika bahkan dalam penderitaanmu engkau masih berkata, Tuhan, aku tetap percaya padamu, maka surga melihatmu, surga menghormatimu, surga membuka gerbangnya lebar-lebar untukmu. Pikirkanlah Ayub, orang benar yang kehilangan segalanya, anak-anaknya, kesehatannya, kekayaannya, reputasinya. Namun ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Itulah jiwa yang menjadi milik Allah. Itulah iman yang dimurnikan oleh api. Lihatlah, penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru seringkali itu adalah tanda bahwa Ia paling dekat, karena dalam penderitaan kita dilucuti dari semua ilusi kendali. Kita dikosongkan, dan hanya saat itulah Allah benar-benar dapat memenuhi kita. Hanya saat itulah kita bisa berkata seperti Santo Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Beberapa orang menjauh dari Allah ketika mereka menderita. Mereka menjadi pahit, marah, dingin, dan hatiku hancur bagi mereka, karena mereka menjauh dari satu-satunya yang bisa memikul rasa sakit mereka. Tetapi yang lain, dan mungkin engkau salah satunya, mereka menderita, tetapi tetap berdoa. Mereka menangis, tetapi tetap percaya. Mereka berdarah, tetapi tetap bernyanyi. Dan jiwa-jiwa itu bersinar seperti emas di mata surga. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Pernah ada seorang ibu muda yang kehilangan satu-satunya anak karena sakit. Berminggu-minggu ia tak bisa berbicara. Hatinya hancur. Tetapi, suatu malam, ia berlutut di samping tempat tidurnya, menggenggam rosarionya, dan berbisik, Yesus, aku tidak mengerti, tetapi aku tetap percaya padamu. Aku tetap mencintaimu.
Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang doa ini, tetapi aku percaya surga mendengarnya. Dan aku percaya ketika ia meninggal, tindakan sederhana percaya itu akan bergema dalam kekekalan seperti sebuah nyanyian. Indah anakku, jika engkau sedang melalui penderitaan sekarang, entah fisik, emosional, atau spiritual, aku ingin engkau tahu bahwa penderitaanmu tidak sia-sia. Bahkan, ketika dipersatukan dengan Kristus, penderitaan itu menjadi kudus. Ia menjadi penebusan, ia menjadi hadiah. Yesus menderita, ia menangis, ia berkeringat darah, ia merasa ditinggalkan, tetapi ia tidak lari dari Bapa. Ia menyerahkan diri kepada Bapa. Dan jika kita hendak mengikutinya ke surga, kita juga harus mengikutinya melalui penderitaan. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena melalui penderitaan kita dimurnikan, disucikan, dan disiapkan untuk kemuliaan. Santo Padre Pio, yang menanggung luka Kristus di tubuhnya, pernah berkata, penderitaan adalah harta terbesar di bumi. Ia memurnikan jiwa. Dan Santo Paulus menulis dalam Roma 5:3-5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan adalah buah dari penderitaan yang setia. Pengharapan bukanlah ketiadaan rasa sakit. Ia adalah penolakan untuk membiarkan rasa sakit mendefinisikanmu. Pengharapan adalah berkata, Allah bersamaku, bahkan ketika aku tidak merasakannya. Allah sedang bekerja bahkan ketika aku tidak melihatnya. Dan Allah akan menjadikan segala sesuatu baru, entah dalam hidup ini atau dalam hidup yang akan datang. Apakah engkau memiliki pengharapan ini, anakku? Apakah engkau masih berkata amin ketika segalanya dalam hidupmu terasa hancur? Apakah engkau masih menengadah ke surga ketika air matamu jatuh seperti hujan? Maka kuatkan hatimu. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk kemuliaan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dimahkotai dalam diam. Ada sebuah gambaran indah yang ingin aku tinggalkan padamu. Bayangkan sebuah ladang penuh bunga. Matahari bersinar dan segalanya terang. Itulah yang dunia sebut indah. Tetapi bayangkan kini ada satu bunga yang mekar di tengah musim dingin yang gelap dan dingin, tanpa matahari, tanpa kehangatan, tanpa kenyamanan, namun tetap mekar. Bunga itu jauh lebih berharga. Itulah jiwa yang memuji Allah dalam kegelapan. Jika engkau telah melalui ujian dan tetap menjaga imanmu, jika engkau menderita kehilangan dan tidak membiarkan hatimu menjadi dingin, jika engkau menunggu bertahun-tahun untuk sebuah jawaban dan tetap percaya bahwa Allah itu baik, maka bersukacitalah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu kekudusan. Surga bukan hanya bagi mereka yang tidak pernah menderita. Surga terutama bagi mereka yang menderita dan tetap mencinta. Maka aku bertanya kepadamu sekarang, anakku yang terkasih, bagaimana engkau memikul penderitaanmu? Apakah engkau memikulnya dengan amarah, dengan putus asa, atau dengan penyerahan? Apakah engkau mempersembahkannya kepada Allah setiap pagi dan berkata, gunakan ini Tuhan demi kemuliaan-Mu? Jika ya, maka ketahuilah ini. Salibmu sedang berubah menjadi tangga menuju surga. Suatu hari, ketika engkau berdiri di hadapan Allah, engkau akan melihat bagaimana setiap air mata yang engkau tangisi menjadi setetes rahmat. Bagaimana setiap malam tanpa tidur menjadi doa tersembunyi. Bagaimana setiap momen penderitaan yang dijalani dengan cinta menjadi permata dalam mahkota kekekalanmu. Maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya. Bahkan jika engkau berjalan di lembah bayang-bayang maut, jangan takut, sebab Sang Gembala berjalan bersamamu dan tongkatnya akan menghiburmu. Inilah, anakku yang terkasih, tanda kelima. Jiwa yang tetap setia dan penuh harapan dalam penderitaan. Dan jika engkau mengenali tanda ini dalam hidupmu, jika engkau berpegang pada Allah di tengah badai, maka tenanglah. Engkau tidak jauh dari surga. Engkau sudah berjalan di bawah naungannya. Dalam pesan terakhir yang akan datang, aku akan memberimu sebuah kesimpulan, sebuah renungan yang dalam dan tulus untuk menyatukan keenam tanda ini dan menuntun jiwamu pada pemahaman yang lebih besar tentang kerahiman Allah dan janjinya. Itu akan menjadi pesan pengharapan
kebenaran, dan pelukan kekal yang menanti mereka yang mencintai Tuhan. Tetaplah bersamaku, kekasihku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saat kita sampai di penghujung perjalanan suci ini bersama, aku mengundangmu untuk menarik napas dalam. Bukan udara di sekitarmu, melainkan roh di dalammu. Sebab apa yang kita temukan hari ini bukan hanya kata-kata, bukan hanya pelajaran atau renungan. Itu adalah kebenaran kekal. Ini bukan sekadar tanda. Ini adalah janji-janji surgawi, cahaya yang bersinar di jalan yang mengarah langsung ke rumah Bapa kita. Mari kita ingat kembali ke 6 tanda yang menjamin pintu masukmu ke surga. Bukan karena engkau memperoleh keselamatan, melainkan karena engkau dengan rendah hati dan penuh sukacita menerima hadiah yang Allah rindu berikan. Tanda-tanda ini bukan medali kesombongan. Mereka adalah jejak kerahiman, dan mereka yang membawanya ditandai oleh rahmat. Tanda pertama adalah hidup yang dibangun di atas cinta. Seseorang yang mencintai seperti Yesus mencintai, yang mengampuni mereka yang menyakitinya, yang peduli pada yang terkecil, yang mendahulukan orang lain daripada dirinya, adalah seseorang yang hatinya sudah berdetak selaras dengan surga. Sebab Allah adalah kasih, dan siapa yang tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Anakku, jangan remehkan tanda ini. Surga bukan untuk hati yang dingin atau sombong. Surga adalah untuk mereka yang berhati hangat, yang hancur namun tetap mencinta, yang miskin dalam roh namun tetap memberi, meski hanya sedikit yang mereka punya. Tanda kedua adalah jiwa yang rendah hati dan bertobat. Ingatlah, tak seorang pun dari kita berjalan sempurna. Aku, Paus Leo Roma 14 pun pernah berlutut dalam keheningan kapel dengan air mata mengalir, memohon kerahiman Allah. Jiwa yang tahu dirinya hanyalah debu namun tetap berpaling ke salib, itulah jiwa yang diangkat oleh Allah. Ingatlah pencuri di samping Yesus di kayu salib. Ia tidak punya hidup lagi untuk melayani, tidak ada harta untuk diberikan. Tetapi hatinya yang bertobat berkata, "Yesus, ingatlah aku." Dan Yesus menjawab, "Bukan dengan penundaan tetapi dengan janji. Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Janji itu adalah milikmu juga jika hatimu remuk dan berpaling kepadanya. Tanda ketiga adalah orang yang hidup untuk kehendak Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Dunia ini mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan, ketenaran, kenyamanan, tetapi jalan menuju surga memanggil kita untuk menyerah. Yesus sendiri di Taman Getsemani berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang jadi." Jika anak Allah saja menundukkan kehendaknya pada Bapa, apalagi kita? Jiwa yang berkata ya kepada Allah, dalam pilihan kecil setiap hari, meski menyakitkan, membuka gerbang kekekalan. Tanda keempat adalah jiwa yang melayani dalam cara yang tersembunyi. Tindakan kebaikan yang sunyi, pengorbanan kecil, secangkir air yang diberikan dalam nama Kristus. Hal-hal ini mungkin tidak terlihat di bumi, tetapi bergema di surga. Allah melihat apa yang manusia tidak lihat. Aku katakan kepadamu, akan ada para santo di surga yang tidak pernah dikenal di bumi, para ibu yang berdoa di malam hari, para pekerja yang bekerja dengan jujur, para lansia yang menanggung penderitaan dengan rahmat. Mereka tidak mengenakan mahkota di bumi, tetapi Allah akan menaruh mahkota di kepala mereka di surga. Tanda kelima adalah orang yang membela dan hidup dalam kebenaran, apapun biayanya. Di zaman kita, kebenaran sering diejek dan kebohongan diagungkan. Tetapi jiwa yang berpegang pada firman Allah, yang berdiri untuk kemurnian, yang menghormati pernikahan, yang berbicara melawan ketidakadilan, yang mewartakan Kristus ketika itu tidak populer. Jiwa seperti ini mungkin dibenci dunia tetapi dikasihi oleh surga. Kebenaran bukan senjata kesombongan, tetapi perisai kekudusan. Berdirilah dalam kebenaran, dan engkau berdiri bersama Kristus. Tanda keenam dan terakhir adalah kerinduan akan surga itu sendiri. Jika engkau menemukan dalam dirimu sebuah kerinduan yang dalam, bukan pada hal-hal duniawi, melainkan pada sesuatu yang kekal, jika jiwamu berseru di malam hari merindukan kehadiran Allah,
Jika engkau merasa seperti orang asing di dunia ini, itu karena surga telah memanggil namamu. Kerinduan itu bukan milikmu sendiri. Itu adalah Roh Kudus yang berdoa dalam dirimu. Jiwa yang merindukan Allah sudah sedang ditarik masuk ke dalam hatinya. Sebab Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Jika engkau merindukan surga, kerinduan itu sendiri adalah tanda bahwa engkau sedang berjalan di jalannya. Sekarang, terkasih, biarkan aku ceritakan sebuah kisah dari masa ketika aku masih seorang imam. Jauh sebelum aku mengenakan jubah seorang paus, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita bernama Maria. Ia miskin, tak memiliki anak, dan tidak dikenal. Tidak ada buku yang ditulis tentangnya. Tidak ada katedral agung yang mendengar suaranya. Tetapi Maria mencinta. Ia memanggang roti untuk orang lapar, mengunjungi orang sakit, mendoakan rosario setiap hari, dan mengampuni pria yang pernah merusak reputasinya di masa mudanya. Ketika ia meninggal, hanya segelintir penduduk desa yang datang ke pemakamannya. Tetapi saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, aku merasakannya. Ya, aku benar-benar merasakannya. Seolah surga itu sendiri terbuka dan menyambutnya pulang. Ia memiliki keenam tanda itu, meskipun tak seorang pun pernah mengajarkannya kepadanya. Hidupnya adalah khotbah tanpa kata. Kau lihat, surga bukan untuk yang terkenal, bukan untuk yang lantang, bukan untuk mereka yang mencoba membeli jalannya masuk. Surga adalah untuk mereka yang mencintai seperti Kristus, mengampuni seperti Kristus, hidup seperti Kristus, dan mati dengan nama Kristus di bibir mereka. Aku bertanya padamu sekarang, tanda apa yang sudah kau bawa? Dan tanda mana yang masih perlu kau cari? Jangan takut jika engkau merasa tidak layak. Tak seorang pun di antara kita yang layak. Itulah sebabnya Yesus datang. Kematiannya membuka surga. Kerahimannya menjamin bahwa bahkan orang berdosa bisa menjadi santo, jika saja mereka berkata, "Ya, jika engkau mendengar suaraku hari ini, jangan tunda lagi, arahkan hatimu ke surga." Mulailah sekarang. Saat ini juga, hiduplah seakan surga adalah rumahmu. Ampunilah orang yang menyakitimu. Tolonglah orang yang membutuhkanmu. Akuilah dosa yang telah kau sembunyikan. Bisikan sebuah doa. Angkat matamu, sebab di surga tidak ada air mata. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ketakutan. Hanya cinta, hanya damai, hanya Allah. Ini bukan sekadar pesan. Ini adalah undangan. Yesus sendiri berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Tempat itu memiliki namamu, dan hidupmu hari ini adalah perjalanan yang menuntunmu ke sana. Sebelum kita mengakhiri, biarkan aku memberkatimu dengan kata-kata ini yang diambil dari lubuk hatiku dan dari janji Kristus sendiri. Semoga hatimu tetap terbuka untuk mencinta. Semoga jiwamu tetap rendah hati di hadapan Allah. Semoga kakimu berjalan di jalan ketaatan. Semoga tanganmu melayani dengan sukacita. Semoga bibirmu hanya berbicara kebenaran. Dan semoga rohmu selalu merindukan rumah sejati, surga. Jangan menunggu esok hari, sebab kekekalan dimulai hari ini. Jangan menunggu kesempurnaan, sebab Allah menyempurnakan mereka yang berserah. Jangan hitung dosamu, sebab kerahimannya lebih besar. Cukup katakan, "Ya Tuhan, aku ingin bersamamu selamanya." Dan aku berjanji kepadamu, jika engkau hidup dengan ya ini, dalam cinta, dalam pertobatan, dalam pelayanan, dalam kebenaran, dan dalam pengharapan, maka surga bukan hanya akan menerimamu, tetapi bersukacita atas kedatanganmu. Para malaikat akan bernyanyi, para santo akan merangkulmu, dan Allah sendiri akan menghapus setiap air mata dari matamu. Inilah takdirmu, inilah warisanmu, inilah jaminanmu. Pergilah sekarang dan hiduplah sebagai warga surga. Dan ketika napas terakhirmu terhela, semoga engkau mendengar kata-kata ini dari mulut Yesus sendiri. Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Amin. Pintu-pintu surga sedang terbuka.